Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dabib Channel. Untuk teman-teman, untuk abang-abang dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Langsung aja, kita hari ini mau mengatasi Xeon Karbu yang starternya, nah ini tidak berjalan atau tidak hidup untuk starternya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, nah sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman nih yang belum subscribe, mohon dibantu channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Emang ya, kita belajar bersama. Jadi langkah yang pertama untuk mengecek atau starternya dia pengen jalan nih, akinya dia harus bagus ya. Nah misalkan kalau teman-teman tidak punya apometer, bisa menggunakan lampu riting. Nah bisa dilihat lampunya dia terangnya redup atau terang. Kalau misalkan redup berarti akinya lemah, kalau misalkan terang berarti akinya dia strumnya dia gede. Nah kita menggunakan, nah tadi pakai lampu riting sudah terang. Nah kita untuk lebih jelas atau lebih tahu berapa polnya, kita menggunakan apometer yang digital. Kita diposisikan di skala 20 volt DC. Nah di 20 volt DC. Nah perhatikan aki ini kan dia tegangannya 10 nyampe 15 volt, jadi kita pakai 20 volt DC ya bang ya. Nah untuk yang hitam ini ke positif, dan untuk yang merah ke negatif. Untuk yang hitam ke negatif ya, ke negatif, dan untuk yang merah ke positif. Perhatikan angkanya. Nah di sini menunjukkan 12 volt. Nah seharusnya untuk 12 volt ini seharusnya starter dia sudah kuat ngangkat ya, dikarenakan akinya menunjukkan 12 volt. Nah sekarang langkah yang kedua, kita cek pakai lampu riting. Nah pastikan arus 12 volt yang masuk ke bending starter nih. Ini kan bending starter ya. Nah untuk posisi motor Xeon, bending starternya di sini ya, baik itu Xeon Karbu atau Xeon injeksi. Nah ini yang arus 12 volt yang langsung dari aki, yang dari kabel gede ini nih, set nih. Adapun yang kabel dari sikring, nah untuk pengisian motor Xeon ini dia beda sendiri ya, beda dengan motor-motor yang lain. Ini hampir sama dengan motor Bison. Jadi untuk pengisiannya dia tidak melalui langsung di sini, langsung ke kabel gede ini nih. Jadi dia masuk dulu ke bending starter. Nah ke bending starter, nanti ke sini, nah ke sini nih ya. Masuk ke sini, masuk, nah ke sini, terus masuk lagi ke sini. Nah di sinilah baru ke kabel gede ya, langsung ke pengisian. Kalau misalkan motor-motor yang lain nih, kabel yang kecil ini yang satu masuk sini, set masuk ke sini, tapi melalui sikring ya bang ya. Kalau ini dia masuk dulu ke bending starter. Paham bang ya maksud saya. Jadi arus 12 volt ini nanti ini yang bakal masuk ke dinamo starter. Jadi dinamo starter itu ya, dinamo starter yang disono dia berfungsi atau bekerja ketika sudah menerima arus 12 volt yang di sini nih ya, yang di sini. Jadi bending starter ini jadi ibaratnya cuma menjembatani. Nah jembatan ini dia punya kuncinya, yaitu arus positif dan negatif. Nah ketika bending ini dikasih arus positif dan negatif, dia langsung kebuka nih di dalam sini, semacam ada konektor atau katuknya gitu. Jadi bila mana dikasih arus positif dan negatif, nah set dia langsung nyambung, nah langsung tersambung ke sini nih. Arus yang di sini dia bakal tersambung ke sini ya, ketika sudah menerima arus positif dan negatif. Nah, positifnya di sini nih. Nah, perhatikan saya kunci kontak ya. Nah, sebentar. Nah, positifnya ini nih, kabel hijau garis kuning ya. Kabel hijau garis kuning ini adalah positif atau outputnya kontak. Ini juga sama ya, positif. Cuman ini nih positif yang di sini ini khusus untuk pengisian ke aki bang ya. Nah adapun yang di sini ini positif ini, nah ini adalah yang ke bending starter. Jadi ketika bending starter ini dikasih arus positif dan negatif, nah si arus 12 volt ini dia bakal mentransfer ke sini bang. Di dalam sana dia bakal terhubung ya bang ya, paham ya maksud saya. Nah jadi ini positifnya sudah ada, berarti kan ini tinggal negatif ya bang ya, tinggal negatif. Nah sebelum kita lanjut yang ini, kita tes dulu ya untuk dinamo starternya dia berfungsi apa tidak, dengan cara kita langsung kasih arus ke sini nih ya, langsung kasih arus dengan cara begini aja, di jumper gini set. Kalau misalkan dinamo starternya bergerak, berarti kita ponis untuk dinamo starternya dia masih berfungsi bang ya, masih bekerja atau masih bagus. Nah sekarang kita langsung ya, perhatikan caranya begini.
atau nanti abang-abang takut kesetrum pakai obeng aja. Nah, kita lakukan seperti ini nih, kita tempel langsung set. Nah, ini sudah disambung, tapi kok tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kita coba menggunakan pakai apa namanya, pakai obeng. Perhatikan, kita langsung ya, set. Nah, si dinamonya bisa diperhatikan, coba diperdekat kameranya. Nah, perhatikan, kita langsungin dari sini ya. Nah, si dinamonya dia mau atau bekerja ya, mau bunyi atau mau bergerak. Cuman yang jadi permasalahan, si akinya dia tidak kuat untuk mengangkat daripada dinamo starter ya bang ya. Nah, kita cek lagi untuk akinya, takutnya akinya ini mau mati. Sebentar ya, apometer nih, kita cek lagi, kita cek kembali untuk memastikan dia di berapa volt DC. Nah, sekarang di 11 ya, di 11. Berarti untuk starter ini dia ngambil strum dari akinya dia sangat besar sekali. Jadi kita sambil cas aja, mudah-mudahan akinya masih bagus. Sebentar, saya cas dulu. Oke bang ya, langsung aja kita cas langsung dari sini. Yang hitam ke negatif. Sebentar. Yang hitam ke negatif. Dan untuk yang merah ke positif. Oke, ini sudah nempel. Kita colokin. Nah, perhatikan. Di sini udah mau ngisi. Kita langsungin lagi. Nah, berarti kan dia bunyi ya untuk dinamo starternya. Berarti dia masih berfungsi ya untuk dinamo, yaitu nih dinamonya berarti dia masih berfungsi. Tidak ada masalah, masih bagus ya, kita ponis untuk ininya masih bagus. Nah, lalu langkah selanjutnya kita cek ya, kita cek masa dari tombol starter. Nih, dari sini nih. Perhatikan nih di sini. Tadi kan sama teman-teman bisa dilihat dari sini ya, ini dari sini. Nih, ini kan yang standby di sini harus 12 volt ya, harus 12 volt. Berarti untuk yang kabel biru garis putih ini adalah masa. Nah, seharusnya kan dia masanya warna hitam, cuman ini karena keluaran dari tombol starter dia berubah lagi, berubahnya menjadi warna biru garis putih. Oke bang ya. Abang bisa dilihat dari sini nih. Sebentar saya perlihatkan untuk tombol starternya. Nah, bisa dilihat nih, kabel hitam ya. Dia kan masuk ke tombol starter, lalu dia keluar lagi untuk masuk ke sini ya, ke binding starter. Dia berubah lagi menjadi warna biru garis putih. Ini masa bang ya, masa. Nah, untuk cara mengeceknya, masanya terkoneksi apa tidak, kita menggunakan lampu riting. Yang ini taruh ke positif. Nah, ke sini bang ya, ke positif. Lalu yang ini tempel di sini bang nih. Kita sambil tekan tombol starternya. Perhatikan dia nyala apa tidak. Kalau misalkan menyala, berarti si masanya berarti dia terkoneksi ya. Nah, perhatikan di sini tidak ada ya. Tidak ada, yaitu tanda-tanda kehidupan bahwa si masanya dia terkoneksi ya. Perhatikan. Nah, berarti kan dari kabel biru garis putih ini dia tidak tersambung ya untuk masanya. Nah, sekarang kita coba ke kabel warna hitam nih, di sini nih kabel warna hitam. Nah, perhatikan ini masanya terkoneksi. Nah, berarti masa yang dari kabel body dia nyambung ya ke tombol starter. Ini ke tombol starter. Nah, dari tombol starter keluaran warna biru garis putih untuk keluaran yang masuk ke binding starter dia tidak ada ya, tidak terkoneksi. Nah, bisa dilihat nih, tidak ada. Nih, ini kabel yang warna hitam ya. Ini kabel warna hitam dan kabel warna birunya coba ditekan tombolnya, tombol starternya. Nah, dan untuk kabel warna birunya dia tidak terkoneksi. Nah, ini nyala.
Oke, mungkin tadi apa kurang kencang kali ya. Sebentar, coba Ip, dicek lagi Ip. Coba ditambah lagi Ip. Nah, oh ya terkoneksi. Mungkin tadi saya kurang nekannya kurang kencang Bang ya. Jadi tidak ini apa, tidak terkoneksi. Nah, perhatikan. Berarti kan ini positifnya sudah ada ya. Positifnya sudah ada. Nah, negatifnya sudah ada. Ya. Negatifnya sudah ada, perhatikan kita tombol starternya ya. Starter maksudnya tombol starternya kita tekan. Nah, dia sudah ada, tetapi si bendix starter ini dia tidak berfungsi. Padahal sudah mendapatkan arus positif dan negatif. Ya, berarti si bendix starter ini kan dia bermasalah. Dia mati. Nah, dia mati. Padahal kita langsungin dia mau jalan nih. Nah, starternya dia bunyi. Seng. Nah, dia bunyi. Berarti untuk bendix starternya dia bermasalah. Oke Bang ya, paham ya maksud saya? Kita konsultasi dulu sama yang punya, apakah mau diganti bawaannya atau mau kanibal pakai bendix starter motor Supra, Supra Pit. Bisa ya pakai motor Supra atau Grand, sama aja. Jadi kalau misalkan pakai bendix starter Supra atau Grand, jadi nanti khusus untuk jalur daripada pengisiannya dia membuat rumah sikring sendiri, jadi double ya. Jadi yang pertama beli bendix starternya dulu, yang Grand, terus yang kedua rumah sikringnya dia bikin nanti ya, bikin. Jadi beda. Kalau misalkan ini kan bendix starter ini kan dia sudah nyatu, ini kisaran harga 145 kalau nggak salah deh. Kalau untuk bendix atau Supra kisaran 45 kalau nggak salah, untuk yang ini 145. Oke Bang ya, kita nanti konsultasi dulu sama yang punya, apakah mau diganti sama bawahnya lagi atau yaitu mau di kanibal pakai bendix Supra. Oke Bang ya, kita sudah konsultasi sama yang punya, katanya diganti yang murah aja, yang biasa nih pakai Supra Bang ya. Perhatikan ini bendix motor Supra maksudnya. Oke. Nah, ini untuk baut gedenya ya, untuk baut positif aki yang kabel gede. Nah, ini untuk yang kabel gede juga warna merah yang menuju ke bendix starter. Dan untuk yang ini adalah kabel positif negatif. Oke Bang ya. Nah, sekarang kita buka ya, kita buka untuk songket ininya. Nah, kita buka dulu. Set. Oke. Nah, kita buka Bang ya. Perhatikan, ini kita lepas. Set. Nah, kita lepas Bang ya. Untuk yang ini. Nah, sekarang kita lepas nih untuk ke baut dua ini. Maksudnya baut kedua ini kita lepas juga. Kita pasang ke motor atau ke bendix starter yang baru. Nah, saya ngambil kuncinya dulu. Oke, kita lepas Bang ya. Posisi kunci kontak on. Oke. Nah, ini sudah lepas Bang ya. Nah, sekarang kita tinggal melepas ininya. Oh, ini sudah rusak ya. Mungkin sebelumnya ini sudah pernah dibuka. Nah, oke Bang ya, ini sudah dilepas. Dan ini bendix starter bawaan Mio Xeon. Nah, untuk yang ini kita pasang Bang ya ke sini nih. Nah, positif yang langsung dari aki. Nah, dikarenakan ininya dudukannya beda Bang ya. Nah, sekarang kita lurusin aja ininya, nggak apa-apa. Set. Nah, yang penting masuk. Jadi abang-abang takutnya teman-teman dananya minim, jadi bisa menggunakan bendix starter motor Supra Bang ya. Oke, ini sudah masuk. Lalu yang satunya lagi. Set. Nah, sebentar ini pelangkengin dulu. Oke. Oke, ini sudah masuk ya. Kita kencengin dulu.
Set, 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 set. Oke, ini sudah kencang. Kita pasang ke posisi dudukan ininya. Mau gini juga bisa, nggak apa-apa. Kalau abang nggak mau ribet, sementara saya bakal mencoba untuk pakai karet bawaannya. Jadi posisinya supaya berdiri untuk bendix starter yang baru ya, walaupun beda bentuk. Nah, oke bang ya. Nah, set. Nah, sepertinya bisa ini ya. Oke, bisa ya. Nah, oke bang ya, ini sudah terpasang. Lalu sekarang kita tes dulu bang nih. Kita tes dulu. Nah, untuk pengisian nih warna merah ya. Untuk pengisian ke aki. Ini kan kabel 2 ini kan. Ini kabel 2 warna merah ya. Ini 2. Yang satu ini masuk ke kunci kontak. Yang satu langsung masuk ke apa namanya? Ke CDI ya. Jadi ke CDI ada yang masuk arus 12 volt. Baik dalam kunci kontak off maupun on, dia selalu standby. Jadi ada yang masuk ke CDI khususnya untuk pada motor Xeon ini. Nah, sekarang kita tes dulu. Kita tes dulu. Kita yang ini positif, yang kuning kita tempel ke warna hijau garis kuning. Oke, kita tempel. Yang ini ke negatif, ke masa. Kita sekarang tombol starter ya. Perhatikan untuk switch-nya ini sudah dilangsungin ya dari tadi, belum dilepas. Nah, sekarang kita tombol starter. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, belum connect. Oh, belum kunci kontak. Kunci kontak on. Oke. Sebentar. Kita cek kembali. Sebentar. Arus 12 voltnya yang standby di sini dia belum. Oh, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Jadi untuk sikringnya dia belum kepasang. Maaf bang ya, saya kurang fokus. Jadi ini tempelin dulu ya ke aki. Soalnya kalau tidak menempel tidak bakal menyala. Kita tempelin dulu. Sekali lagi mohon maaf bang ya. Malum bang. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk sikringnya. Nih, kita pasang rumah sikring yang baru. Soalnya rumah sikring yang lama ini nih, tempatnya di sini ya. Nah, sekarang kita pasang bang ya. Set. Oke, ini sudah terpasang. Kita gunting dulu sebentar. Oke, kita tempel dulu. Sebelum kita rapiin, kita tempel dulu, kita tes. Langsung kita gencet ke positif aki. Oke, ini sudah tersambung. Lalu tinggal kabel warna merah. Sebentar, takut ngeground. Oke bang ya. Nah, ini sudah tersambung. Kita tes, pastikan. Nah, oke, di sini juga pasti ada. Nah, oke, tadi belum ada karena kan belum disambung. Sekarang kita tes, kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Belum nempel. Sebentar. Nah, dia bunyi ya. Perhatikan.
kita tombol starter, perhatikan. Nah, dia bunyi, perhatikan. Dia bunyi ya. Kita ini tombol starter, tapi kok kenapa di sini dia tidak nyangkut, tidak kuat, maksudnya tidak ngangkat. Seakan-akan dia muter doang, ya. Nah, kita buka dulu untuk one way-nya, kita lihat dia sudah tipis atau masih bagus. Soalnya ini tidak nyangkut bang ya, perhatikan. Nah, dia cuma ser. Jadi dia tidak nyangkut, jadi dia tidak bisa menggerakkan as kruknya ya. Tidak, jadi motor tidak hidup. Nah, perhatikan ser gitu doang. Oke bang ya, sekarang kita buka dulu untuk CVT-nya, kita lihat one way-nya. Oke, kita cek dulu untuk one way-nya. Apakah dia sudah tipis atau bagus. Jadi mohon maaf bang ya kalau misalkan durasinya kepanjangan. Yang penting kita dapat ilmunya. Kalau misalkan nanti abang-abang dapat kasus yang sama, jadi bisa melihat video ini sampai selesai bang ya. Tak apa? Tak apa? Tak apa? Oh, motor. Ini orang galing dulu ah. Ada bacok dua. Ini baunya sudah ganti-ganti, terus nggak ada suara, maksudnya nggak ada sebagian. Oke, baunya sudah terlepas semuanya, kan nggak lepas. Ini agak serak, kita buka dulu. Kita buka dulu ya untuk puli depannya. Soalnya di belakang puli sini posisi one way-nya. Perhatikan supaya bang bisa melihat dengan jelas. Kita lihat kondisi, mungkin sebelah sini jelas. Kita buka dulu ya. CVT-nya sudah kotor, mungkin ini jarang diservis. Perhatikan, dalaman mesinnya ini kayaknya jarang ganti oli nih yang punya motor.
Sampai hitam begini bisa dilihat gosong. Kita cek one way nya, ini one way. Eish, perhatikan. Eish, waduh. Oh ternyata one way nya hancur. Nah bisa dilihat nih, one way nya hancur nih, bisa dilihat ini patah nih, sudah gepeng dan ini remuk tuh. Per daripada ini kan per daun ya, pelornya ini dia hancur. Nah ini botak gundul nih, nah bisa diperhatikan. Nah, ini untuk ringnya, nah bisa dilihat bekasnya. Ini sangat parah sekali, ini harus diganti sepaket ya, harus ganti ini. Oke, kita konsultasi lagi sama yang punya, apakah mau sekalian diganti atau tidak. Ya beginilah kalau misalkan penyakit motor, kita kan barang di dalam nggak tahu bang ya. Jadi kalau cuma nebak-nebak doang kan bisa salah bisa benar. Kebanyakan salahnya daripada benernya. Kecuali kalau misalkan insting mekanik ya, kalau mekanik itu dia nggak jauh beda. Kadang-kadang banyak suka tepat sasaran. Nah ini bisa dilihat, ini harus diganti ya, ini nggak bisa diakalin, ini harus diganti ya. Kita konsultasi dulu sama yang punya. Jadi untuk cara pengencengannya seperti itu bang ya. Nah, sekarang kita konsultasi dulu sama yang punya. Nuh bisa dilihat bekasnya, ini gigi penghantarnya yang gede. Nah bekasnya nih, mungkin ini sudah lama rusak, jadi baru dibongkar. Nih nanti kalau misalkan nanti kata yang punya ganti, kita lihat dia lancar apa tidak. Soalnya sebentar. Untuk dinamo starternya soalnya udah bagus, perhatikan nih. Ini kan dinamo starter ya, kita starter ya. Nah dia bergerak, perhatikan. Nah dia bergerak. Emang jadi permasalahan nih untuk kasus motor ini atau yang saya tangani. Jadi kasusnya yang pertama, bendik starternya bang ya rusak. Nih yang ini rusak nih, dia tidak berfungsi lagi. Ini sebenarnya kayaknya udah pernah dibongkar atau pernah diakalin nih. Rusak ininya nih, dudukan songketnya rusak. Terus yang kedua, ininya nih one way nya dia rusak bang ya. Nih bang bisa melihat bang ya. Nah oke, kita konsultasi dulu sama yang punya. Terus jangan kemana-mana, simak videonya sampai selesai bang ya. Oke, untuk one way nya kita pakai yang baru, kita ganti ya, soalnya yang ini tidak bisa diakalin. Beda dengan one way motor Mio Karbu. Nah jadi bisa diganti untuk pelor starternya doang. Nah ini yang orisinil punya, kita pasang bang ya. Nah perhatikan. Dan yang ini yang lama, ini jadi untuk lingkaran ininya nih, untuk kaleng ininya, jadi dia sudah retak, sudah patah-patah. Begitupun pelornya sudah pada menipis. Nah jadi si pelornya dia ngegesek ke sini nih. Nah bisa diperhatikan. Nah oke, sekarang kita pasang dulu untuk gigi penghantarnya yang gede. Begitupun gigi penghantar yang kecil. Nah jadi fungsi daripada gigi penghantar ini, bila mana dinamo starter bergerak, ini kan muter ya. Nah nanti si one way ini si pelornya ini dia untuk menggerakkan daripada as kruk ini nih. Nah nanti di situ motor bisa hidup. Jangan lupa di sini ada ring tebal seperti gini. Oke, baru kita pasang untuk one way nya. Oke bang ya, sudah terpasang. Sekarang kita pasang untuk tutupnya dulu. Oke. Nah jangan lupa di sini ada bosnya. Oke. Kita pasang dulu untuk baut-bautnya. Untuk bautnya sudah kencang. Ini nanti kita servis semuanya, kita bersihin.
baik itu seal yang bocor-bocor nanti kita ganti. Sekarang kita fokus dulu untuk menghidupkan yaitu starternya. Ya, sekarang kita pasang untuk puli depannya. Tinggal kencangin dulu ya. Untuk baunya sudah kencang. Nah sekarang kita tinggal tes ya. Kita tinggal tes. Kita kunci kontak. Kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah perhatikan di sini. Nah dia mau ngangkat ya. Dikarenakan ini akinya lemah, kita cas dulu ya untuk kakinya. Oke bang ya, untuk akinya ini pakai yang normal dikarenakan aki bawaannya dia tidak mau ngisi saat dicas. Mungkin ini akinya sudah mau pensiun. Nah ini aki yang motor normal kita pinjemin dulu. Nah sekarang kita tes. Kunci kontak di on kan, kita starter. Perhatikan untuk ininya nih ya, perhatikan untuk baik itu dinamo, baik itu juga as kruknya ini nih, dia muter apa tidak. Kita starter ya, kunci kontak on. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dia muter ya, berarti untuk starternya ini sudah bagus. Jadi untuk kasus motor ini yang pertama bending starternya, yang kedua akinya lemah ya, yang kedua akinya lemah, dan yang ketiga one way ya, one way. Untuk dinamo starter masih bagus, tidak ada masalah. Jadi untuk pengecekannya seperti itu. Nah, adapun untuk bending starternya, ini kan bending starter Supra. Yang ini yang kepunyaan Xeon bawaannya. Jadi untuk cara kerjanya dia sama aja ya. Jadi bending starter ini dia cuma menjembatani arus 12 volt yang dari aki menuju ke dinamo starter. Jadi pada saat si bending starter ini dikasih arus positif dan negatif, si katup yang di dalam dia bakal menempel, lalu si arus 12 voltnya dia bakal mengalir ke dinamo starter. Nah disitulah dinamo starter dia berfungsi atau bergerak ya. Jadi untuk cara kerjanya seperti itu. Mungkin sampai di sini paham ya maksud saya. Nanti kalau teman-teman atau abang-abang takut ada yang belum paham, nanti bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, yaitu tentang cara mengatasi atau jalur starter daripada motor Xeon Karbo ini. Kita tes sekali lagi, perhatikan. Kita tombol starter. Nah, dia bergerak ya. Nah. Oke. Motornya sudah bagus, maksudnya starternya. Nah untuk kasus motor ini sebenarnya ini motor mogok ya. Nah kita fokus untuk starternya dulu. Kalau misalkan di pulin videonya, takutnya nanti abang-abang nggak bakalan nonton video ini ya. Takutnya kan durasinya kepanjangan. Jadi nanti paling ada season 2. Oke bang ya, mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya, yaitu tentang mengatasi starter pada motor Xeon ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.